Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhat tullab wa talibat rahimakumullah wa ra'akum. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul di madrasah yang sama-sama kita cintai ini untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita di dalam usaha kita mencari ilmu. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW beserta para ahli bait, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik jalan dalam kehidupan kita ini. Sebagaimana yang kita selalu dengar, wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk satu tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Dan di antara ibadah yang sangat utama di dalam agama kita adalah as-salawatul khams, yaitu mengerjakan salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu termasuk ruknun min arkanil Islam, termasuk satu rukun dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kesaksian, keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa sesungguhnya Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Wa saumi Ramadan, dan yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila. Yang kelima adalah melakukan ibadah haji jika seseorang sanggup melakukan perjalanan ke tempat dilaksanakannya haji, yaitu ke Makkah dan sekitarnya. Jadi di antara rukun agama Islam adalah menjaga salat dan mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menegakkan salat dan membayarkan zakat lebih kurang 83 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. 83 kali Allah perintahkan kita semua orang-orang yang beriman untuk mengerjakan salat, terutama salat yang 5 waktu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang Islam, maka kata Rasulullah SAW bahwa Islam itu adalah kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan rukun Islam yang lain, di antaranya adalah mendirikan salat. Oleh sebab itu salat ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama kita, dan kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menjaganya. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat, perhatikan oleh kalian salat, dan perhatikan pula oleh kalian salat pertengahan, yaitu salat asar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan menjaga salat. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam yaghshal kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, salat yang 5 waktu, salat yang 5 waktu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal jumu'ah ilal jumu'ah, salat Jumat menuju salat Jumat yang berikutnya, salat Jumat pekan ini menuju salat Jumat pekan yang depan. Kata Rasulullah SAW, kaffaratul lima bainahunna, itu adalah untuk menebus, untuk mengampuni dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara ibadah-ibadah tersebut. Di antara salat dengan salat yang lain, mungkin saja ada dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang muslim. Maka cara menghapuskannya adalah mengerjakan salat yang 5 waktu.
Begitu juga dengan antara satu pekan ke pekan yang lain. Ada mungkin dosa yang dia lakukan, maka cara menebusnya, cara membebaskan diri dari dosa tersebut adalah mengerjakan solat Jumat. Jadi kata Rasulullah SAW, solat yang 5 waktu dan solat Jumat menuju solat Jumat yang lain, itu adalah untuk menebus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Ya, malam yakshal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Kalau seseorang terjatuh ke dalam dosa besar, maka cara menghapusnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar semua kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan salat ya 5 waktu yang pertama, yaitu untuk menebus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Bagaimana kira-kira pendapat kalian? Bagaimana kira-kira pandangan kalian? Law anna nahran bi babi ahadikum. Kalau seandainya ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian. Yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Di sungai yang jernih, yang bersih, yang airnya pure, dia mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari dan semalam. Hal yabqa min daranihi syai'un? Kira-kira masih ada enggak daki yang tersisa di tubuh orang tersebut? Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita melalui sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kita. Rasulullah ingin menjelaskan keutamaan salat melalui sesuatu yang nyata di depan mata kita, yaitu seperti sungai yang deras, yang airnya bersih, jernih dan mengalir di depan rumah kita. Di sungai itu kita mandi 5 kali dalam sehari dan semalam. Kira-kira masih ada dakinya? Orang mandi 5 kali sehari semalam, mandi yang bersih, tidak ada lagi daki yang tersisa di tubuh orang tersebut. Kata Rasulullah, masih ada enggak kira-kira daki yang ada pada tubuh orang tersebut? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Mereka berkata, tidak akan ada lagi daki yang tersisa pada tubuh orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, fazalika mislu salawatil khamsi. Demikian pula kata Rasulullah perumpamaan solat yang 5 waktu. Ya, yamhullahu bihinnal khataya. Dengan solat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Kalau orang melakukan dosa, maka cara menghapuskan dosa tersebut, menghilangkan dosa tersebut adalah dengan mengerjakan solat. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Kata Rasulullah SAW, ra'sul amril Islam. Perkara yang paling penting ya adalah seseorang masuk ke dalam agama Islam. Ya, ketika orang non-Islam ya dia tertarik dengan ajaran-ajaran Islam, dia mau sholat, dia mau puasa misalnya, maka sebelum itu yang paling penting diajak kepada dia adalah dia mau masuk Islam, yakni mengucapkan syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama, serta meyakininya. Kemudian setelahnya baru ibadah yang lain. Kata Rasulullah SAW, ra'sul amril Islam. Perkara yang sangat penting, inti dari segala perkara adalah masuk Islam. Wa amuduhus salah, kata Rasulullah SAW. Dan tiangnya Islam itu adalah mengerjakan solat. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan agama ini seperti sebuah bangunan. Ya, bangunan bisa berdiri jika ada tiangnya. Semakin besar bangunan yang akan didirikan, maka semakin besar pula tiangnya. Dan agama kita ini dia mempunyai tiang. Dan tiang yang paling penting adalah apa? As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Tidak bisa sebuah bangunan berdiri kalau tidak ada tiangnya. Tidak ada di dunia ini bangunan bisa berdiri tanpa ada tiangnya. Harus ada tiangnya. Ya, agama juga tidak akan tegak, tidak akan berdiri, tidak akan ya bermanfaat bagi orang jika dia tidak mengerjakan tiangnya, yaitu as-salawatul khamsu di antaranya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wazir watu sanamihil jihadu fi sabilillah. Ajaran Islam yang paling tinggi ya adalah jihad fi sabilillah. Berat untuk dilaksanakan dan tidak semua orang bisa melaksanakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain.
kepada sahabatnya yang mulia Bilal ibnu Rabah. Bilal adalah muazzinnya Rasulullah SAW. Setiap kali ada suatu urusan yang membuat Rasulullah SAW ya gelisah, yang membuat Rasulullah SAW sedih, maka cara beliau untuk menghilangkan kesedihan tersebut adalah dengan mengerjakan solat. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Sujudlah kalian, yakni solatlah kalian. Ya, waqtarib, dan mendekatlah kalian. Kalau kita mendapatkan suatu masalah dalam kehidupan kita, bukan curhat kemana-mana, bukan curhat di medsos, bukan curhat ke siapa saja, tidak. Ya, tapi dirikanlah solat. Sebagaimana Rasulullah, baik solat wajib maupun solat sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, kata Rasulullah SAW, ya Bilal, aqimis salata arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan azan, kumandangkan iqamah untuk mendirikan solat. Ya, arihna biha, kata Rasulullah SAW, tentramkanlah hati kami dengan solat. Tentramkanlah hati kami dengan solat. Buatlah hati kami jadi tenang dengan solat. Kalau orang mukmin gelisah hatinya, maka dia hendaklah mengerjakan solat. Banyak solat-solat yang kita bisa kerjakan selain solat 5 waktu. Dan untuk kita ketahui mana yang lebih banyak, solat wajib atau solat sunnah? Solat wajib berapa kali dalam sehari dan semalam? 5 kali saja. Tapi solat sunnah banyak. Ya, ada salat sunnah rawatib muakkad, ada rawatib gairu muakkad, ada qiyamul lail, ada salat duha, ya, dan sebagainya. Bisa kita kerjakan. Ini menunjukkan bahwa agama kita ini ringan untuk kita kerjakan. Al-wajibat qalila, yang wajib-wajib sedikit, an-nafilah katsira. Adapun yang sunnah-sunnah hukumnya banyak, menunjukkan bahwa agama kita ini agama yang memberikan kemudahan. Sedikit kewajiban, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, di mana beliau menyatakan bahwa kebahagiaan beliau itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam solat. Kata Rasulullah SAW, ya, hubbiba ilaikum min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dibuat suka kepada diriku dari dunia kalian ini, yang pertama wanita, kemudian wangi-wangian, dan penyejuk mataku, kata Rasulullah SAW, adalah di dalam solat. Maka seorang mukmin ketika solat dia harus tenang, ya. Dia harus tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah kebahagiaan yang dia rasakan. Bukan solat asal-asalan, ya, bukan solat terburu-buru, bahkan ada yang bercanda. Ini tidak boleh ada, apalagi kita yang sudah balik, yang sudah berakal ini, yang sudah wajib mengerjakan solat 5 waktu. Jangan sampai dimain-mainkan solat ini. Kalian semua mungkin di antara kalian atau kebanyakannya sudah berkewajiban untuk melaksanakan solat. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ya, potongan hadis, kata Rasulullah, was-salatu nur, dan solat itu adalah cahaya. Ulama menjelaskan hadis ini, kata mereka, solat itu adalah cahaya pada wajah orang yang mengerjakannya, dalam kehidupan orang yang mengerjakannya, di kubur orang yang mengerjakannya pun solat akan menjadi cahaya bagi dia. Solat akan menjadi pembela dia, penerang kuburannya, dan juga pada hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, basyiril masya'ina fiz zulami ilal masjidi bin nurit tammi yaumal qiyamah. Beri kabar gembiralah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid. Apa bentuk kabar gembiranya? Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Pada zaman dahulu antara rumah dengan masjid belum ada lampu, ya. Jadi orang mau ke masjid berjalan dalam kegelapan, dan itu mungkin, ya, ada bahayanya. Ada binatang berbisa, ada penjahat dan sebagainya dalam perjalanannya dari rumahnya menuju masjid. Sehingga mungkin ada orang yang berat hatinya ke masjid. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang mau keluar dari rumahnya, berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Apa itu? Cahaya yang sempurna pada hari kiamat, di mana pada hari kiamat semua gelap dan masing-masing disinari oleh amal yang dia lakukan. Oleh sebab itu kita semua tidak boleh, ya, mengabaikan solat yang 5 waktu ini. Ya, kita harus senantiasa kerjakan. Banyak, ya, di antara kita kaum muslimin ini yang zaman sekarang mengabaikan solat 5 waktu. Termasuk di antaranya at-tullab, ya, mungkin karena sibuk main, ya, tidak mengerjakan solat 5 waktu. Sibuk di luar rumah,
lupa mengerjakan solat 5 waktu. Ada yang begadang sampai malam hari, solat subuhnya ketinggalan. Ini tidak boleh terjadi, ya. Kita mesti menjaga solat 5 waktu. Di antara rukun Islam yang 5, solat adalah berlaku bagi semua orang. Orang yang sudah dewasa, ya, yang sudah balik, yang sudah tua, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, yang dalam keadaan menetap ataupun dalam keadaan safar, semuanya wajib melaksanakannya. Beda dengan rukun Islam yang lain. Puasa tidak semua orang wajib mengerjakannya. Apalagi zakat hanya orang yang mampu. Apalagi haji hanya orang yang mempunyai kemampuan. Tapi solat 5 waktu semuanya. Syahadatain dan juga solat 5 waktu semuanya. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengabaikannya, melupakannya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, perkara kalian yang paling penting bagi saya adalah solat 5 waktu. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan menjaga ibadah-ibadah yang lain. Tapi barang siapa yang mengabaikannya, menyia-nyiakannya, maka dia akan menyia-nyiakan ibadah yang lain. Maka wajib atas kita al-muhafazatu ala salawatil khamsi, menjaga solat yang 5 waktu. Di antara ciri-ciri orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah mereka yang senantiasa menjaga solat mereka. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka. Wallazina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang senantiasa mengerjakan solat, ya, mereka. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk senantiasa mengerjakan ibadah dalam kehidupan kita ini, terutama salat 5 waktu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.